Apa sih stirrat mill itu? Stirrat mill adalah alat penggilingan halus yang mampu menghasilkan ukuran partikel produk kurang dari 1 mikrometer. Stirrat mill merupakan sebuah bendera silinder vertikal atau horizontal diisi dengan media penggilingan yang terbuat dari baja atau keramik dan material yang akan digiling. Fungsi dari stirrat mill yaitu stirrat mill digunakan untuk mengurangi ukuran partikel dari beberapa milimeter hingga mikron yang membuatnya cocok untuk industri mineral dan semen. Alat ini sangat efektif untuk aplikasi penggerindaan halus, menghasilkan ukuran partikel kurang dari 1 mikrometer. Tujuan utama dari penggunaan stirrat mill adalah untuk meningkatkan efisiensi penggilingan dengan menggunakan energi secara lebih efektif. Adapun mekanisme alat, yaitu desain dan komponen. Yang pertama, ruang penggilingan adalah silinder yang berfungsi sebagai tempat material dan media penggiling seperti bola-bola kecil atau pelet. Yang kedua, poros pengaduk adalah poros berputar yang dilengkapi dengan impeller atau pengaduk untuk mengaduk media penggiling. Dan yang ketiga, media penggiling adalah bola-bola kecil atau media padat seperti keramik atau baja yang digunakan untuk menghancurkan material. Yang keempat, motor dan gearbox adalah sistem penggerak yang memutar poros pengaduk dengan kecepatan tinggi. Proses penggilingan yang pertama, material yang akan digiling dimasukkan ke dalam ruang penggilingan. Kedua, poros pengaduk berputar sehingga impeller bergerak dan menggerakkan media penggiling. Ketiga, media penggiling menekan dan menghancurkan material melalui gaya gesekan dan tumbukan. Dan yang keempat, gerakan pengaduk memastikan distribusi gaya yang merata dan penggilingan yang efisien. Prinsip kerja dari stirrat mill yang pertama yaitu pemasukan material. Material yang akan digiling dan media penggiling biasanya bola-bola baja kecil atau keramik dimasukkan ke dalam tabung yang berisi sluri. Kedua yaitu agitator atau pengaduk. Di dalam tabung terdapat agitator yang berfungsi untuk menggerakkan media penggiling. Agitator ini bisa berupa poros dengan bilah-bilah atau cakram yang dipasang secara vertikal atau horizontal. Selanjutnya yaitu gerakan media penggiling. Saat agitator berputar, media penggiling akan bergerak secara acak dan menghasilkan gaya gesek dan tumbukan dengan partikel material yang ada di dalam sluri. Yang keempat yaitu penggilingan. Gaya gesek dan tumbukan ini mengakibatkan partikel-partikel materi terpecah menjadi ukuran yang lebih kecil. Karena agitasi yang intens, energi mekanik diserap secara efisien dan memungkinkan terjadinya penghalusan partikel hingga tingkat mikron bahkan nanometer. Yang kelima yaitu pemecahan ukuran partikel. Dengan kecepatan agitasi yang tinggi, material akan terus-menerus terpapar pada media penggiling sehingga proses penghalusan berlangsung lebih cepat dibandingkan metode penggilingan konvensional. Dan yang terakhir yaitu keluaran material. Setelah mencapai ukuran partikel yang diinginkan, material hasil penggilingan akan dikeluarkan dari alat melalui sistem pengeluaran khusus, sementara media penggiling tetap berada di dalam alat. Perhitungan energi dan kapasitas pada stirrat mill dapat ditentukan dengan penggunaan persamaan yang ada, di mana untuk energi digunakannya persamaan Bohn's law, yaitu E sama dengan WI dikali 1 per akar P80 dikurang 1 per akar F80 dengan satuan kilowatt hour per ton, di mana WI ialah bond work index atau konstanta yang dimiliki suatu material dengan satuan kilowatt hour per ton, dan F80 ialah ukuran partikel sebesar 80% yang lolos sebelum penggilingan, serta P80 ialah ukuran partikel sebesar 80% yang lolos setelah penggilingan. Mengambil contoh, ada suatu biji tembaga yang ingin digiling dari ukuran partikel 1500 mikrometer menjadi 150 mikrometer menggunakan stirrat mill, di mana data bond work index atau WI untuk biji tembaga ialah 14 kWh per ton, serta informasi tambahan yaitu daya yang tersedia pada stirrat mill yaitu 600 kW.
dan efisiensi penggilingan ialah sebesar 85% atau 0,85. Memasukkan informasi yang kita ketahui ke dalam Bound's Law, yaitu E sama dengan 14 dikali 1 per akar 150 dikurang 1 per akar 1500, di mana didapatkan nilai sebesar 0,7826 kWh per ton. Sementara itu, untuk kapasitas, digunakannya persamaan kapasitas sama dengan daya yang tersedia dikalikan efisiensi dibagikan dengan energi. Perhitungan kapasitas ialah 600 dikalikan 0,85 dibagikan 0,7826, di mana didapatkan hasil sebesar 651,58 ton per jam.